Selamat siang. Siang, Pak. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, maka kita kelas dulu membawakan kita di dalam doa. Ya, kalau di hari ini bawakan kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat bagi Tuhan dan Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami pada siang hari ini, Yesus. Di mana Tuhan pada siang hari ini kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Biarlah Tuhan terus berkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita belajar ini sebelum Anda sampai di kelas 12, maka di tingkat SMP pada kurikulum 2006, maka Anda sudah belajar mengenai yang namanya bangun rumah. Kemudian di kelas 11 sudah belajar mengenai geometri transformasi. Nah, sekarang siapa saja yang tahu bentuk daripada bangun ruang? Bangun ruang yang ada di lingkungan sekitar. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Iya. Balok. Balok, Kubus. kubus, tabung, limas. Ada lagi? Ada? Nah, semua yang kamu sebutkan itu, maka itu adalah jenis daripada bangun rumah. Nah, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini, yang pertama, peserta didik atau Anda berminat menemukan konsep jarak antara titik ke titik dalam bangun ruang. Kedua, Anda berminat menentukan jarak antara titik dengan titik di dalam bangun ruang. Nah, untuk apa Anda belajar bangun ruang ini? Untuk apa Anda belajar jarak antara titik dengan titik di dalam bangun ruang? Kelak Anda sudah menamatkan yang namanya SMA. Pasti Anda tidak semua akan melanjutkan kuliah. Maka ada yang profesinya, terutama laki-laki di sini. Profesinya ya bisa jadi tukang bangun. Kalau Anda mau melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi sebagai bekal Anda di bangku kuliah. Kalau misalnya kamu ambil jurusan daripada tata ruang, kemudian daripada arsitektur bangunan. Nah, semua itu akan membahas mengenai jarak daripada suatu titik ke titik yang lain dalam bangun rumah. Nah, itu dulu manfaat kenapa kita harus belajar materi ini. Nah, perhatikan di depan di layar infografisnya. Di sana materi yang akan kita bahas, jarak antara titik dalam bangun rumah. Nah, di sini untuk memahami konsep jarak titik ke titik, maka diberikan sebuah permasalahan di sana, di mana seseorang yang namanya Faisal itu dari kota A mau ke kota C. Nah, untuk menuju ke kota C, maka dari kota A bisa juga ke kota D, bisa juga ke kota B. Maka dari kota B ke kota C, dari kota D ke kota C. Nah, pertanyaan yang menjadi pertanyaannya di sana, permasalahannya walaupun bisa melalui D, bisa melalui kota B, lalu jalan yang memang
yang saya akan bagikan, dan setiap nomor ini akan diperoleh oleh kelompok. Nah, di sini dibuka ini ya, double ticknya ditempelkan di dada bagian sebelah kanan atau kiri. Kerja peserta didik akan Bapak bagikan yang berisi beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan silakan ikuti petunjuk. Cara pengisian, kalau ada hal yang memang kurang dipahami, maka silakan Ditanya. Nomor 1 untuk kelompok balok. Ya. Baik, selamat siang semuanya teman-teman. Siap. Kami dari kelompok balok akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu dengan soal yang pertama, bersama kelompok memperhatikan bidang. Itu bidang ini. Ini merupakan bidang alfa, yaitu dengan pertanyaan pertama, buatlah dua titik sembarang pada bidang alfa, misalkan titik A dan titik B, seperti yang sudah saya tulis di atas. Dan yang kedua, gambarlah garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Ini bentuk garisnya yang menghubungkan titik A ke titik B. Dan yang ketiga, kesimpulannya dalam sebuah tabel tersebut ialah jarak titik kreatif ke titik A adalah panjang luas garis yang terpendek menghubungkan titik-titik tersebut, yaitu titik A ke titik B yang sudah terhubung oleh garis. Dengan pertanyaan kedua, membuat suatu bangun segitiga siku-siku. Di sini saya telah menuliskan titik-titiknya yang akan menghubungkan segitiga siku-siku. Dengan pertanyaan pertama,
dari titik A ke titik B sehingga terbentuk garis AB. Titik A, B, dan C. Tarik titik A ke garis titik A ke titik B. Kemudian tarik garis titik B ke titik C. Dan kemudian tarik titik C ke titik A. Nah, di sini sudah membentuk bida itu segitiga siku-siku dari hubungan titik A, titik B ke titik C. Pertanyaan selanjutnya, dengan teorema Pythagoras dapat ditemukan rumus untuk mencari panjang garis, yaitu rumus untuk titik A ke titik B yaitu A ke C dan B ke C. Selanjutnya untuk mencari titik B ke titik C yaitu akar dari titik AC ke titik AB. Selanjutnya untuk titik AC A ke C yaitu akan menghasilkan titik A ke titik B dan titik B ke titik C. Inilah dia jika suatu bilang telah ditentukan garisnya ke titik-titik. Inilah akan menghasilkan titik A, titik AB itu sama dengan akar dari titik AB itu AC akan pangkat 2 dan kurang B pangkat 2. Sedangkan titik BC, B ke titik C yaitu akan menghasilkan titik A. Titik A ke AC pangkat 2 dan titik AB, AB pangkat 2. Sedangkan titik AC, AC akan menghasilkan titik AB dan akan menghasilkan titik BC. Tambah itu ya. AB tambah BC. Kamu salah. Yang ini. Iya. Ah, Oh, mungkin ada kesalahan seharusnya di sini adalah tanda tambah. ya. Jadi di sini kami dapat menyimpulkan yaitu panjang ruas garis dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akan menghasilkan segitiga siku-siku. Inilah segitiga siku-sikunya yang telah kami paparkan bidangnya di sini. Dan yang soal ketiga yaitu sebuah bangun kubus dengan panjang 20 cm. Penyelesaiannya itu jarak titik A ke titik D dengan sama panjang AD. Kubusnya itu 20 cm. Dan jarak titik A ke C sama dengan panjang diagonal kubus yaitu AC. Yaitu dengan menggunakan rumus ini. Karena jarak titik A ke C itu menggunakan titik A ke B dan titik B ke C. Di sini saya telah menjelaskan kenapa di sini dikasih 20 akar 2 ditambah 20 akar 2. Karena panjang pada kubus itu AD itu 20 cm. Makanya saya letakkan di sini 20 cm karena itu panjang kubusnya. Sedangkan 400 ini datangnya dari mana? Karena 20 dikali 20 sama dengan 400. Begitu juga dengan sebaliknya 20 dikali 20 sama dengan 400. Dan di sini kita jumlahkan 400 ditambah 400 sama dengan 800. 800 akar dari 800 20 akar 2. Begitu penyelesaiannya. Dan kita langsung ke jarak A ke B.
Baik, saya akan menjelaskan jarak antara titik H ke titik B dengan panjang yaitu 20. Tadi kita di sini sudah menjelaskan bahwa panjang titik B ini 20, di sini juga 20. Jadi kenapa bisa datang yang 800 ini? Karena 20 kalau 20 itu 400 dikalikan dengan 2 sama dengan 800. Begitu juga sebaliknya di sini 20 akar 2. 20 kali 2 itu sama dengan 400, jadi dijumlahkan. 800 tambah 400 sama dengan 1200. Jadi akar 1200 ini tersebut adalah 20 akar 3. Jadi itulah jarak titik H ke titik B adalah 20 akar 3 cm. Demikian paparan yang bisa saya jelaskan di depan. Semoga teman-teman dapat mengerti. Terima kasih. Shalom. Shalom. Ya, jadi kalau ada pertanyaan untuk kelompok balok dari kelompok lain, silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Dimas ingin menanyakan mengapa harus menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari jarak titik A ke titik C pada kubus ABCD ke titik H. Sekian dan terima kasih. Dengan panjang ruas garis tanpa ditentukan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita tidak dapat menentukan garis tersebut. Karena teorema Pythagoras ini adalah sebuah panjang ruas yang akan menentukan sebuah garis. Itu yang bisa saya jawab. Mungkin masih belum mengerti, mungkin ada teman-teman yang akan menentukan pendapat mereka. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Kalau memang nggak ada, ya benar apa yang dikatakan teman. Kenapa harus kita menggunakan teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras. Ingat, ini tadi gambar kubusnya itu kan? Nih. Nih. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini AC. Berarti bentuk bangunnya adalah segitiga. Nah, rumus teorema Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku. Nah, perhatikan di sana. Segitiganya adalah segitiga siku. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, silakan. Dari rumus di depan, AB sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Yang menjadi pertanyaannya, dari mana nilai BD kuadrat? Ya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kubus, yaitu dari mana nilai BD. Dari akar dari mana nilai BD yang telah saya paparkan tersebut. Nilai BD itu 20 cm. Dari mananya? Karena jarak A ke D sama dengan panjang AD itu kubusnya itu 20 cm. Maka nilai AD itu dari panjang AD kubus yaitu 20 cm. Dari situlah nilai AD tersebut yang bisa saya paparkan tadi di depan. Ya. Gimana kelompok kubus? Lembaran silakan kamu kerjakan dan kamu tulis jawabannya di halaman ini atau boleh juga di buku kamu pindahkan di buku. Ya.
Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Kumpul ya. Ya, Pak. Ini soalnya, tapi individunya silakan ketua kelas kumpul ya. Ini angket pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi silakan diisi dan nanti dikumpul selesai Bapak tutup pembelajarannya. Ya, itu diisi secara masing-masing kan, masing-masing dapat kan? Nah, ini kamu berilah tanda checklist untuk setiap pertanyaan yang terdapat pada kolom yang telah disediakan dengan ketentuan. SE sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Jadi di sini kamu checklist. Sudah paham? Paham. Satu lagi ya, yang dapat kamu ya. Nah, ini semua. Sudah? Nanti diisi itu sambil kita tutup pembelajaran kita. Apa nanti itu dikumpul selesai pembelajaran. Oke, perhati ke depan. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Sangat luar biasa kerja kelompok yang telah melaksanakan hari ini, pembelajaran yang telah terlaksana dengan baik dari segi penampilan setiap kelompok masing-masing. Maka untuk itu berikan tepuk tangan atau aplaus. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jarak titik terhadap garis. Sekali lagi, kita akan belajar jarak titik terhadap garis. Maka jangan lupa ya, jangan lupa membawa peralatannya ya. Ya, peralatannya contoh masih ada mungkin yang tidak bawa penggaris, maka silakan dibawa penggaris. Jadi sekali lagi pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya